Oke, ini adalah Xiaomi Band 6 yang saya dapatkan kurang lebih 2 bulan yang lalu dan masih saja pakai sampai sekarang. Buat kebutuhan ngegame, ngedit video, dan buat aktivitas lainnya di tablet ini. Ini yang Wi-Fi only ya, bukan yang bisa data seluler karena ini versi biasa bukan versi Pro-nya. Di tahun ini harga bekasnya sudah cukup turun ya, yaitu di harga 4 sampai 4,5 jutaan, sedangkan barunya di harga 5 jutaan. Jadi harganya kalau bekasnya itu mirip-mirip seperti Xiaomi Pad 5. Di sini saya kurang tahu ya, kenapa harga bekasnya mirip dengan Xiaomi Pad 5. Mungkin karena Xiaomi Pad 5 itu sudah bisa mode PC, sedangkan Xiaomi Pad 6 belum bisa mode PC. Untuk ukuran layar tablet ini cukup gede, yaitu 11 inch, dan ini sangat enak sekali buat kebutuhan game maupun kebutuhan nonton film. Untuk refresh rate-nya juga bisa diatur ya. Kalian tinggal pergi ke pengaturan, ini bisa diatur untuk 60Hz, 90Hz, maupun 144Hz. Jadi tablet ini sangat smooth sekali buat kebutuhan scroll-scroll di sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, maupun di sosial media lainnya. Untuk bobotnya tablet ini juga cukup ringan, yaitu 490 gram. Jadi menurut aku bobotnya cukup ringan, dan tablet ini juga menurut aku cukup tipis. Untuk bagian belakangnya itu casingnya terbuat dari metal ya, dan ini terlihat sangat mewah menurut aku. Untuk finishing bodinya menurut aku sangat bagus, di semua sisinya itu di tangan tidak terasa tajam. Jadi saat memegang tablet ini lama pun ini sangat nyaman menurut aku. Bobotnya ringan, tabletnya gede, tapi finishingnya tidak tajam. Untuk bezelnya tablet ini cukup tebal, tapi ini terlihat simetris, jadi dipandang itu cukup enak. Tapi ini kelebihan dari bezel tebal, yaitu tidak mudah kepencet di bagian sisi kanan maupun sisi kirinya. Jadi enak buat kebutuhan ngegame. Untuk letak kameranya menurut aku sangat pas, yaitu di bagian atas ini daripada di bagian sebelah kiri tangan ya. Ini menurut aku kurang pas karena biasanya orang-orang lebih banyak menggunakan tablet dalam posisi miring atau horizontal daripada posisi berdiri atau vertikal. Jadi lebih baik kamera di bagian horizontal ya daripada di bagian vertikal. Kamera depannya cuma 8 megapiksel dan perekaman video cuma 1080p 30 fps. Untuk kamera belakangnya menurut aku cukup menarik ya. Ini mirip seperti model dari Xiaomi 13 series seperti 13T maupun 13 biasa. Kameranya modelnya seperti ini. Terdapat tulisan 13 megapiksel menandakan kameranya 13 megapiksel. Ada LED flash dual tone, dan untuk perekaman video bisa 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Soal layar, tablet ini masih menggunakan layar berjenis IPS, bukan OLED, Super AMOLED maupun Dynamic AMOLED. Tapi menurut aku tampilannya cukup bagus di Xiaomi Pad 6 ini. Untuk multi Windows tinggal klik titik 3 di bagian atas, tinggal pilih saja untuk multi Windowsnya. Untuk sebelah kanan maupun sebelah kiri kita tinggal geser saja. Tapi ini cukup 2 aplikasi saja ya, tidak bisa 3, 4 maupun 5 dan seterusnya. Tapi ada mode khusus agar bisa membuka aplikasi secara bersamaan maksimal 4 aplikasi. Kita tinggal tarik saja di bagian notifikasi dan ada tulisan workstation ya. Kita tinggal klik saja. Di mode ini kita bisa membuka aplikasi yang cukup banyak secara bersamaan, yaitu sampai 4 aplikasi. Kita tinggal buka saja aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Misalkan lagi ketanggung YouTubean tapi pengen e-commercean, kita tinggal buka mode seperti ini. Dan ini maksimal cuma bisa membuka aplikasi 4 secara bersamaan, tidak bisa lebih ya. Karena mungkin terkendala dari softwarenya yang belum update atau belum optimal di Xiaomi Pad 6 ini. Jadi buat teman-teman yang suka membuka aplikasi secara bersamaan cukup menggunakan tablet ini, yaitu maksimal 4 ya, tidak bisa lebih dari 4. Dan untuk spesifikasinya menurut aku tablet ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya untuk RAM-nya ini menggunakan RAM 8GB, internal 256GB. Menurut aku di tahun ini masih sangat cukup ya buat kebutuhan multitasking, multimedia, buat ngegame maupun buat aktivitas lainnya di tablet ini. Xiaomi Pad 6 ini berjalan di Android terbaru ya, yaitu di Android 14. Dan untuk OS-nya menggunakan HyperOS, ya ini rebrand dari MIUI. Menurut aku sih ini sama saja menggunakan MIUI. Untuk sebuah tablet menurut aku Xiaomi Pad 6 ini menggunakan baterai yang sangat besar, yaitu 8000 mAh. Jadi bisa bertahan seharian kalau cuma buat sosial media. Kalau buat ngegame menurut aku tablet ini juga sangat irit, yaitu bisa 4-5 jam ya. Jadi ini sangat puas sekali buat kebutuhan ngegame.
Ya game yang saya mainkan biasanya seperti game Mobile Legends, dan ini menurut aku sangat irit lah buat kebutuhan ngegame, dan menurut aku juga cukup puas menggunakan tablet ini. Untuk tes game di Xiaomi Band 6 saya sudah sering upload ya di channel ini. Kalian tinggal search saja di channel ini Xiaomi Band 6 tes game atau tes game di Xiaomi Band 6. Saya sudah pernah mencoba buat tes game Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG Mobile, CODM, terus apa ya, balap mobil itu, terus juga buat bermain game eFootball. Tablet ini menurut aku sangat puas sekali buat kebutuhan ngegame ya. Ini sangat lancar buat kebutuhan gaming. Untuk game-game emulator seperti emulator PS1, PS2 ini saya sudah coba dan ini lancar, tidak ada kendala sama sekali di Xiaomi Band 6 ini. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Xiaomi Band 6, kalau buat kebutuhan game secara performa Xiaomi Band 6 ini sangatlah puas lah. Menurut aku sangat memuaskan lah buat kebutuhan ngegame. Skor Antutunya juga cukup tinggi ya, yaitu 744 ribuan, karena ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870. Tentu di tahun ini menurut aku masih sangat mumpuni lah buat kebutuhan ngegame. Tablet ini juga sudah dilengkapi dengan giroskop ya. Kalau buat ngegame yang membutuhkan giroskop, tentu tablet ini juga sangat enak sekali giroskopnya, karena menggunakan hardware bukan software, jadi giroskopnya itu sangat smooth sekali. Kalau buat edit-edit video, tablet ini juga cukup puas ya, apalagi ditambah tablet ini yang sudah mendukung M Pencil ya. Jadi kalian tinggal beli saja pensilnya. Untuk edit video ini menurut aku tidak terlalu kencang saat menyimpan video di CapCut. Ini saya biasa menggunakan tablet ini buat edit-edit video di CapCut ya. Untuk mengedit kurang lebih 15 menitan di CapCut, butuh waktu kurang lebih 2 menit 37 detik. Jadi menurut aku tidak terlalu kencang tapi juga tidak terlalu lambat. Ini sedengan saja dan ini menurut aku cukup worth it buat edit-edit video di CapCut. Dan ini waktu yang dihasilkan buat ngedit video kurang lebih durasi 15 menit, yaitu 2 menit 37 detik. Jadi menurut aku tidak terlalu kencang maupun tidak terlalu lambat, ini sedengan, dan ini menurut aku masih sangat worth it buat kebutuhan ngedit di CapCut. Jadi buat teman-teman yang suka ngedit-ngedit di CapCut, menurut aku tablet ini masih sangat worth it di tahun 2024 ini. Soal suara, tablet ini jangan diragukan lagi ya, karena punya 4 speaker, yaitu sudah Dolby Atmos. Di sebelah kiri ada 2 speaker dan di sebelah kanan juga ada 2 speaker. Speakernya tentu ini sangat mantap sekali, mirip seperti musik box. Tablet ini juga dibekali dengan mikrofon yang menurut aku cukup banyak. Di bagian sebelah kanan ada 1, sebelah Type C, di bagian atas ada 2. Tentu mikrofon ini sangat berguna sekali ya buat kebutuhan ngerekam, edit video, ataupun buat aktivitas seperti video call, zoom, dan aktivitas lainnya. Tapi sayangnya tablet ini tidak ada lubang jack audionya, jadi ya menurut aku ini cukup minus ya di Xiaomi Band 6 ini. Kesimpulannya sih menurut aku tablet ini masih sangat worth it ya buat kebutuhan ngegame, edit video, maupun buat aktivitas lainnya. Ya secara performa tablet ini juga menurut aku masih cukup kencang di tahun 2024 ini. Ditambah lagi tablet ini ukuran layarnya cukup gede, yaitu 11 in. Tentu enak sekali buat kebutuhan sehari-hari, buat ngedit video, bikin konten, ataupun buat ngegame. Jadi menurut aku tablet ini masih sangat worth it di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih, mantul.